Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Rahman Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Perdagangan adalah salah satu industri terbesar dan berpengaruh di dunia. Mungkin beberapa di antara kalian akan bekerja di perusahaan dagang. Akun perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, pemotongan pembelian. Yang ketiga, rektur pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat, beban angkut pembelian. Yang kelima, penjualan. Yang keenam, foto penjualan. Yang ketujuh, rektur penjualan dan pengurangan harga. Yang kedelapan, beban angkut penjualan. Yang terakhir, persediaan barang dagang. Sistem perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menyimpan catatan terperinci dari biaya setiap pembelian dan penjualan. Catatan ini secara terus-menerus berkelanjutan menunjukkan persediaan yang harus ada pada setiap barang. Sistem periodik. Dalam sistem pembelian periodik, perusahaan tidak menyimpan perincian pencatatan persediaan barang yang ada selama periode belanja. Sebaliknya, perusahaan menentukan beban pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi, yaitu secara periodik. Untuk menentukan beban pokok penjualan dalam sistem persediaan periodik diperlukan langkah sebagai berikut. 1. Tentukan biaya barang yang ada pada awal periode akuntansi. Yang kedua, tambahkan dengan beban pokok pembelian. Yang ketiga, kurangkan biaya barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Mencatat pembelian barang dagang. Perbedaan antara jurnal pembelian dan jurnal penjualan salah satunya untuk perusahaan dagang, serta cara membuat dan melakukan pencatatan yang tepat. Setiap perusahaan dagang tentu melakukan proses jual beli secara terus-menerus, baik kecil maupun besar. Tidak semua transaksi yang dilakukan dibayar secara tunai. Tentu ada yang dibayar secara kredit. Setiap transaksi tersebut dibutuhkan pencatatan agar memudahkan dalam melakukan laporan keuangan nantinya. Untuk itu diperlukan adanya pencatatan terhadap jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagang secara kredit ataupun pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Sedangkan jurnal penjualan adalah jurnal digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan, baik itu secara tunai ataupun kredit. Rektur pembelian dan pemotongan harga. Rektur pembelian merupakan pembelian barang yang penjual lakukan kepada pemasok atau supplier karena barang tidak sesuai dengan permintaan. Potongan harga atau diskon merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan memberikan pengurangan harga dari harga yang sudah ditetapkan untuk menciptakan impulse buying, meningkatkan penjualan produk atau jasa. Jurnal penyusutan.
Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya. Sebelumnya penyusutan laporan keuangan sehingga saldo-saldo akun real dan akun nominal menunjukkan sebenarnya. Jurnal penutup. Perusahaan dagang seperti halnya perusahaan jasa menutup ikhtiar laba atau rugi untuk semua akun yang mempengaruhi laba neto. Dalam jurnal, perusahaan mengkredit semua akun jangka panjang dengan saldo debit dan mendebitkan semua akun sementara dengan saldo kredit. Akun-akun: 1. Perlengkapan. 2. Beban bayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang akan dibayar. Yang kelima, pendapatan yang akan diterima. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Berikut ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, pada tanggal 3 Mei dibeli alat kantor secara kredit dari Nuts Wall Supply dengan harga 15 juta dengan syarat 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 500.000 dibayar tunai. Pembelian masuk di debit dan utang dagang masuk di kredit. Karena mendapatkan barang karena melakukan pembelian dan masuk di debit. Utang usaha karena membeli barang secara kredit. Beban angkut masuk di debit dan kasnya masuk di kredit. Karena mengeluarkan duit, jadi kasnya masuk di kredit. Yang kedua, pada tanggal 6 Mei dijual alat kantor secara kredit sebesar 10 juta kepada PT Makmur dengan syarat 2/10, N/30. Harga pokok penjualan sebesar 8 juta dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Piutang dagang 10 juta masuk di debit dan penjualan masuk di kredit. Beban angkut 300.000 masuk di debit dan kas masuk di kredit. Yang ketiga, pada tanggal 10 Mei diberikan alat kantor yang dibeli dari pada tanggal 10 Mei dikembalikan alat kantor yang dibeli dari Nuts Wall Supply karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 5 juta. Utang dagang masuk di debit sebesar 5 juta. Rektor pembelian masuk di kredit sebesar 5 juta. Dan keempat, pada tanggal 15 Mei dibeli alat kantor dari PT Sejahtera secara kredit sebesar 16 juta dengan syarat 2/10 dan N/30. Pembelian masuk di debit sebesar 16 juta dan utang dagang masuk di kredit sebesar 16 juta. Terus pada tanggal 25 Mei diterima pengembalian alat kantor yang dijual kepada PT Makmur karena kualitasnya tidak baik sebesar 3 juta. Harga pokok penjualannya sebesar 3 juta juga. Rektor penjualan masuk di debit sebesar 3 juta. Piutang dagang masuk di kredit sebesar 3 juta. Terus pada tanggal 30 Mei diterima penjualan piutang dari PT Makmur atas penjualan barang dagang pada tanggal 6 Mei. Kas masuk di debit sebesar 8 juta dan piutang dagang masuk ke kredit sebesar 8 juta. Berikut adalah contoh
jurnal akun. Setelah itu kita tambah semua dan hasilnya 57.800.000 dan harus sama hasil debit dan kreditnya. Jika tidak sama, maka ada yang salah dalam transaksi tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.